Good morning everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, untuk update hari ini menarik banget nih teman-teman. Kita udah ngeliat Bitcoin start untuk mengalami rejection. So, kemarin kita udah review, kita udah sampaikan beberapa kali juga, utamanya pembahasannya pada saat live streaming sih. Saya sudah sempat mention soal bagaimana sebaiknya kita perlu aware ya terhadap kemungkinan untuk bigger players di sini menjadikan sentimen positif akan Ethereum ETF menjadi exit liquidity mereka. Ya, it turns out hari ini progres pergerakan kita ngelihat Bitcoin tuh udah mulai mengalami tekanan. Ya, saya pikir di sini tadi banget saya tuh sempat update-kan ke teman-teman juga. Jadi ini tepat banget saya update sekitar jam berapa ya? Saya lupa ya, di Telegram ya tapinya teman-teman. Ini kalau kalian notice saya update ini sekitar jam 1 siang ya, 1:57. Jadi saya sampaikan di sini bahwa good afternoon, will be update for Bitcoin push soon. Sementara ini di Bitcoin reaksi datang dari Fibonacci 6,5%, sudah 2 kali reaction ya, dan lebih penting lagi box ungu yang kita marking sebagai support resistance major kembali menjadi tahanan kuatnya ya. Bedanya kali ini Bitcoin breakout dari trendline dan langsung mengejar ke previous high point karena memang high point sebelumnya sudah dijemput order sell-nya. If you guys remember from the last live streaming, kita discuss soal kenapa Bitcoin perlu break dari trendline ini. Ini big if buat saya. What if this push is just for exit liquidity? Sebab dengan breakout yang masif ini pasti banyak retail FOMO buy dan demikian big fish jadi punya kesempatan untuk jadikan kondisi ini sebagai exit liquidity mereka. Ya, buat teman-teman mungkin yang kemarin sempat ikut live streaming, kemudian yang kita sempat discuss juga di sini ya, ini memang adalah beberapa poin. Oh enggak, ini 3 harian yang lalu udah lewat ya, karena kita live streaming itu sekitar 2 harian yang lalu, tepatnya di hari Sabtu. Saya mention soal bagaimana concern saya melihat Bitcoin terutama pada time frame besarnya. So if you guys remember, utamanya di sini yang saya highlight ya, sebetulnya kalau kalian ingat di Bitcoin itu seperti ini. Ya, ini adalah price action yang saya marking di time frame daily menggunakan template chart berbeda. Jadi sebetulnya ekspektasi saya tadinya adalah retest sampai ke area supply zone-nya. Atau kita bisa berasumsi juga bahwa support resistance ini itu masih berfungsi sebagai area, bisa dibilang area tahanan yang cukup kuat ya. Tapi faktanya di sini harga hanya naik sekedar sampai dengan pertengahan ya. Ini kalau mungkin kita move stop, istilahnya kita punya Fibonacci retracement ya, kita ngambilnya nggak dari bener-bener top, tapi kita ngambil dari tengah-tengah antara swing ini ya. Ini kita bisa dapatkan precisely di level 0,618% Fibonacci retracement itu sudah memberikan rejection. Jadi teman-teman, sebenarnya setup yang pengen saya remind kembali adalah ini maybe ya adalah part of the retracement, baru wave A and then ongoing wave B, dan kelihatannya di sini benar-benar ABC aja ya. Jadi ini adalah A, B, kemudian C udah dapat rejection lagi. So the question is, apakah rejection ini benar-benar menjadi exit liquidity? Dalam artian benar-benar bigger players ya itu mau cabut dulu dari market, mungkin mereka mau take profit dulu, mungkin mereka mau secure dulu sebelum memasuki kuartal 4 dan istilahnya mengantisipasi kemungkinan dump yang terjadi di market diakibatkan oleh mungkin US government yang posisinya saat ini katanya sedang shutdown, sudah confirm. Kemudian mungkin faktor-faktor pengaruh lainnya juga bisa jadi karena resesi ekonomi dan lain-lain ya. Jadi banyak banget teman-teman faktornya. Yang pasti lihat rejection saat ini, saya pikir ini menjadi concern, terutama kita ngelihat di lower time frame ya. Sebenarnya lower time frame saya mengantisipasi kemungkinan untuk koreksi lebih jauh. Intinya itu ya. Jadi dengan demikian impactnya tuh terhadap altcoin seperti apa? Yang menjadi permasalahan adalah Bitcoin dominance-nya itu bertahan di atas level yang bisa dibilang ya ini bisa dibilang level yang cukup tinggi lah ya. Dan Bitcoin-nya turun agresif. Jadi ini yang menyebabkan beberapa altcoins kita lihat hari ini sudah dalam keadaan memerah ya. Jadi merah padam ya. Kemudian tadi banget baru kita update ya seputar Ethereum. Saya sampaikan di sini bahwa seandainya ya kita ngelihat istilahnya retracement-nya tepat gitu ya, atau proper lah untuk dia retest kembali sampai ke area adanya muka tuh teman-teman ya. Ya, kita bisa asumsikan di sini dia retrace ketahan di area demand zone. Ternyata nggak pakai tahan-tahan lagi ya, dia langsung bablas turun ke bawah. Dan di sini malah jadi menginvalidasi, bukan menginvalidasi sih. Kalau saya pikir di sini
kita jadi dapat konfirmasi semacam potensi double top ya. Bukan berarti ini adalah akhir untuk si Ethereum sendiri. Saya pikir rejection dari double top ini bisa menyebabkan Ethereum terpaksa harus retest terhadap SNR yang major ini dalam waktu singkat ya. Jadi begitu kemarin break, closing di atasnya kena reject, terus langsung prepare untuk retest lagi ke SNR major tersebut. So the question is, kita bisa dapat reaction nggak dari level itu? Ya, kalau kita lihat dari time frame 4 jam sih, ya bisa dibilang so far so good lah ya. Kamu bisa lihat di sini kita punya VWAP, ya garis yang berwarna hitam ini so far mempertahankan area tersebut. Kemudian closing time frame 4 jam dalam sekitar 17 menitan lagi, which is di closing jam 7 pagi nanti. Ini sebenarnya technically bertahan di atas area SNR. That's it. Ya, tidak ada istilahnya kita nggak perlu bingung banget. Yang penting SNR ada di sana, SNR dipertahankan dengan cukup baik. Saya pikir ini bisa menjadi ya bisa dibilang tahanan sementara lah ya. Kalau misalnya kita ngelihat nanti harga naik, concern saya balik lagi ke Bitcoin. Apabila Bitcoin di sini malah mengalami rejection dan kembali terbawa ke harga yang lebih rendah, ini malah menjadi kondisi yang bisa dibilang nggak terlalu baik ya untuk altcoins. Jadi maybe almost all altcoins nanti setupnya bisa jadi seperti ini ya. Kita bisa mencari alternatif untuk melakukan sell short, mungkin dengan memanfaatkan area SNR, atau kita bisa juga lihat di sini di manakah fair value gap itu tercipta ya. Kayak misalkan di ini kan time frame 1 jam, kita bisa lihat di sini ada fair value gap ya. Jadi almost di kisaran level 50%-an ya, atau sedikit di atasnya ya. Kita bisa asumsikan di sini ada fair value gap. Jadi mungkin ada kemungkinan lah ibaratnya kita ngelihat nanti dia naik mungkin untuk retest aja terhadap level itu dan malah jadi lower high-nya. Jadi anggapannya kita ngelihat ada koreksi yang lebih lanjut lah. Yang paling penting sih sebenarnya teman-teman gini, kalau kita ngelihat before this ya, ini kalau kalian mungkin inget ya pada saat live streaming saya sempat mention juga di advance group pun buat teman-teman yang waktu lalu sempat istilahnya mungkin saya tunjukin aja lah ya, nanti dibilangnya no pick hoax lagi teman-teman ya. Nah ini Ethereum ya, previously kita update itu saya lihat Ethereum tuh punya opportunity untuk retest terhadap area demand Fibonacci 61,8 dan seterusnya, serta SNR-nya nih di 1659, which is SNR yang tadi kita sudah marking di time frame besarnya. Nah kemudian harga retest ke level itu dapat reaction cukup baik dan langsung running dalam keadaan profit cukup signifikan sampai ngejar ke level 17.45 dolar. Ya, cuman setelah itu kalau seandainya di sini malah kita jadi ada rejection, kemudian kita ngelihat bahwa di area demand zone ya, di sini saya sampaikan ya di 1 hour kita sudah dekat dengan demand zone, but as long harga tidak memiliki atau tidak mengalami struktur shift atau reversal, maka sebaiknya jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan dalam tanda kutip apakah ini adalah saatnya beli ya. Ini adalah momen dimana tadi saya sempat updatekan di YouTube ya, sekitar ya tadi loh waktu saya bikin video itu ya lebih kurangnya. Nah sekarang saya bikin video untuk Bitcoin, kita lihat Ethereum-nya udah bablas ya, ibaratnya turun, demand zone-nya nggak di-respect sama sekali, kita nggak ngeliat ada reaksi dari buyers di sana, jadi ya kita udah tahu teman-teman, berarti ada possibility momentum bullish yang mungkin sebelumnya terbentuk di sini itu sudah berakhir dan kita basically flipping bias menjadi potential untuk melihat pergerakan Ethereum ke harga yang lebih rendah ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat progres kayak gini, saya sih sangat berharap teman-teman bisa belajar bahwa market itu dalam hitungan jam, bahkan menit itu bisa berubah secara signifikan. Dan tugas kita as a trader bukan untuk menebak-nebak di mana nih bakal ketahan, di mana nih bakal begini, tapi kita lebih kepada mencoba untuk mengidentifikasi di manakah key level yang kita perlu perhatikan, dan after key level tersebut disentuh, question is apakah kita dapat reactionnya dari buyers. Kalau misalkan bigger players interested untuk beli, ya pasti kelihatan di price action. Ya mungkin kita bisa ngelihat rejection, mungkin time frame 15 menit dia bisa shift menjadi bullish ya. Kalau saat ini kan
Ini break low ya, new low level, break low lagi. Di sini equal low ya, kita bisa bilang belum ada breakdown. Nah kebetulan nih kita review sedikit untuk Ethereum-nya lagi. Kalian bisa lihat ini ada area supply zone ya. Di sini supply zone dekat banget sama fair value gap. Nah ini kan namanya key level. Once again kita nggak pernah tahu apakah di level itu bisa short atau enggak. Kadang banyak orang yang nanya kok di mana bisa short, bukan di mana. The question is kapan kamu bisa sell short. Kalau misalnya harga retrace balik sampai ke sini, lebih bagus ya kalau ada fake out ya, karena ada liquidity sweep berarti di sana, lalu dia mengalami breakdown atau dia reverse kembali seperti ini, dan kalian bisa lihat momen berikutnya Anda memperhatikan bahwa oh setelah ini harganya naik retracement nih, wah ada potensi nih membentuk yang namanya rising wedge. Oke, that's your setup. Anda udah lihat rejection, struktur dari bullish itu sudah shifting menjadi bearish ya, lebih kurangnya seperti ini, retracement, and then kalian lihat reject dan break. Nah ini udah jadi entry setup buat sell short, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas. Sebenarnya ini simple banget, tapi kadang-kadang kita yang bikin rumit sendiri ya, karena kita mencoba menebak-nebak di mana nih kita bisa pasang limit, di mana nih kita bisa pasang jaring, padahal bukan kayak gitu ya. Ibaratnya kalau as a trader, timing is very very important. Itu mungkin satu part yang teman-teman harus selalu tanamkan di dalam diri kita, bahwa I want to have a better timing. I want to have a better timing untuk entry di market. Untuk entry di market ya, lebih kurangnya seperti itu. Ya mungkin ulangi di dalam hati masing-masing ya. I want to have a better timing ya, intinya itu. Oke. Jadi kayak motivator ya. Nah teman-teman, in the end, what do we have here right now adalah proses dimana kalau kita lihat Bitcoin ini overall ya. Ini saya asumsi ya teman-teman ya. There's a possibility bahwa ini adalah wave 1, ABC, which is wave 2, kemudian 3, kemudian 4, dan terakhir 5. Ya, ini kita anggap sebagai possible wave A. Ya, sorry. Di sini kita anggap sebagai possible wave A. Dan saat ini ABC, possible wave B. Baru kemudian C. Ya, saya cuman masih concern aja, maksudnya masih berpikir ya, maksudnya bukan berpikir sih, lebih kayak ini kira-kira udah selesai belum ya, karena technically we have higher high ya, dan higher high ini sifatnya bisa jadi hanya sekedar liquidity sweep ya. Saya sudah mention kemarin pada saat live streaming, ingat teman-teman, untuk bigger players mencari exit liquidity, mereka butuh apa? Mereka butuh demand, mereka butuh permintaan. Dan apa yang paling gampang untuk men-trigger permintaan menjadi membludak, yaitu dengan breakout terhadap si trendline ini. Ya ibaratnya orang pada FOMO buy nih ya, langsung dia hajar buy. Di situ ada yang namanya willing buyers atau buyers yang bersedia untuk membeli dari harga yang lebih tinggi. Dan belinya dari siapa? Ya dari bigger players yang mereka istilahnya sedang mau jualan lah, ibaratnya kayak gitu. Nah kalau demikian, ini adalah proses tersebut, which is ini adalah A, B, C, maka Anda akan melihat ada possibility kita bisa ngelihat ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Ya, sampai kemana? Mungkin our demand zone. Ya, di level lebih kurangnya $20.000. Ya, ini baru asumsi, saya bukan coba untuk prediksi, tapi once again, kita udah ngelihat ada rejection. Saat ini kita lagi retest terhadap area SNR ini ya. Mudah-mudahan kalau memang Bitcoin di sini ibaratkan ya, ini saya nggak tahu sih, kalau teman-teman masih ngerasa pengen ngelihat Bitcoin bullish lah ibaratnya gitu ya. Maka di sini kita punya area Fibonacci 0,71%, kebetulan dari swing yang ini yang saya ambil. Ya, ini adalah low point-nya, kemudian ini adalah high point-nya ya. After terjadi liquidity sweep, kita ngelihat harga reverse turun, dan pada time frame seperti 15 menit saat ini strukturnya bearish. Nah, teman-teman, selama struktur bearish, kita cuma tinggal mengikuti aja ya. Ingat teman-teman, selama struktur belum flip menjadi bullish, kita jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa inilah nih bottomnya nih ya, Bitcoin saatnya rebound ya. Lebih kurangnya kayak gitu gambaran yang bisa saya sampaikan. Saat ini once again struktur bearish ya, even for 15 minute. Kalau misalkan Anda mulai melihat Bitcoin kena reject lagi ya, berarti kita bisa testing sampai ke level 27.150 ya, agak sedikit lebih di bawahnya. Nah,
opportunity ini bisa dijadikan sebagai peluang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada plan pengen sell short sebuah koin atau mungkin koin tertentu, mungkin plan tersebut bisa dieksekusi ya dengan progres seperti ini. Saya personally lagi ngeliatin Solana sih sebenarnya. Pengen tahu ya kira-kira Solana di sini apakah dia akan mendapatkan rejection nih dari area ini ya yang sudah saya marking. Sebenarnya kalau lihat dari time frame besar ya, ini sedikit mungkin sedikit tambahan ya buat teman-teman. Ini di daily kita udah retest terhadap supply zone-nya. Jadi kalau misalkan memang ini adalah proses awal sebelum terjadi reversal major ya, which is dia break dari previous low ini berarti sebenarnya ada opportunity menarik untuk di-consider menjadi entry point kita yang melakukan sell short. Karena dia sudah create new low level, Anda bisa gunakan Fibo retracement dan guess what? Kita dapat confluence di SNR dan merupakan area Fibonacci 0,71%. So if we have any rejection dari level itu bisa dimanfaatkan ya. Saya pikir itu bisa jadi consideration untuk saat ini ya, terlepas dari Bitcoin dan tentunya terlepas dari Ethereum juga. So for now Bitcoin currently we have rejection ya, datang dari Fibonacci 61,8%. Closing akan terjadi dalam keadaan bearish karena udah tinggal 7 menit lagi menjelang closing daily. Kemudian kita sementara masih bertahan di atas previous SNR, which is kalau saya lihat lagi dari higher time frame ya, lebih kurangnya di sini SNR itu datang dari high point ya pada pergerakan sekitaran tanggal 19 September. So for now time frame 4 jam masih bullish ya, saya bisa bilang time frame 4 jam masih bullish, tapi time frame 1 jam ataupun 15 menit kita sudah ngelihat ada yang namanya structural shift menjadi bearish. Jadi untuk ngelihat Bitcoin kembali bearish, kembali bullish, minimal kita harus break dulu terhadap previous supply-nya. Kemudian any retracement harus terjadi dalam progress yang korektif untuk memvalidasi bahwa ini adalah time, istilahnya ini adalah momen untuk Bitcoin mengalami reversal ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya mention di dalam video ini. Mudah-mudahan informasinya cukup clear. Kita ada review sedikit untuk Ethereum, kemudian ada tambahin lagi untuk Solana, dan penutupnya kita bahas kembali detail terhadap Bitcoin. In the end, yang saya pengen remind kembali adalah waspada untuk potensi exit liquidity. Kita juga nggak tahu US government shutdown ini apakah akan mempengaruhi market secara masif, but if yes, kita harus waspada terhadap kemungkinan harga yang lebih murah, dan itu artinya ada opportunity untuk teman-teman sell short melalui futures market. Oke, so untuk next update teman-teman kira-kira mau review koin apa, altcoin apa yang mungkin menarik. Nanti mungkin 3 yang menarik saya akan pilih. Mungkin kalian bisa bantu teman-teman kalian dengan likes koin yang kalian istilahnya, kalau misalnya contoh nih saya komen Avalanche gitu ya, kan biasa di bagian kanan tuh ada tombol likes-nya. Nah kalian tinggal pencet aja kalau memang kalian setuju untuk di-review seputar Avalanche. So after today saya bakal masukin lagi update day to day update Telegram. Teman-teman bisa pilih dulu kira-kira koin apa yang menarik, nanti kita voting di sana, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless everyone, cheers and have a nice day guys, bye bye.